makhluk yang lain. Bahwa yang pertama, Allah menciptakan kita di muka bumi ini, yaitu dilebihkan dari sisi penciptaannya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama, hadis tersebut. Yang kedua, bahwa Allah memberikan potensi yang luar biasa kepada kita sebagai hamba Allah, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Yang pertama, bahwa Allah menghadirkan hidayah insting kepada kita. Jadi hidayah insting ini memang Allah berikan di samping kepada kita, tapi juga kepada makhluk yang lain. Binatang, yaitu diberikan hidayah insting. Manusia, ya, maka potensi pertamanya di samping penciptaan yang baik tadi, yang sempurna tadi, tapi juga Allah lengkapi dengan hidayah insting. Yang kedua, Allah berikan hidayah panca indera. Jadi ada hidayah insting atau al-wijdan, kemudian ada hidayah al-hawas atau panca indera. Kita bisa mencium, kita bisa meraba, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa. Maka itu bagian potensi yang Allah berikan kepada manusia. Instingnya dikasih, ya, panca inderanya dikasih. Sehingga kalau ada sedikit saja dari panca indera kita itu terganggu, itu rasanya nggak nikmat. Ya, misalnya mata kita atau sering kedipnya dibandingkan kedip yang teratur, itu nggak akan nikmat. Hidung kita, ya, kemudian terkena flu dan lain sebagainya, nggak akan nikmat. Kita nggak bisa dengan sempurna untuk mencium bau apapun. Sedikit saja Allah kurangi itu dari kenikmatan panca indera, itu berpengaruhnya luar biasa. Pendengaran, ya, sedikit aja Allah berikan ujian berupa pendengaran kita dikurangi oleh Allah, itu luar biasa pengaruhnya. Jadi bagaimana Allah memberikan kelebihan kita, ya, di hadapan makhluk yang lain. Yang ketiga, Allah memberikan potensi akal kepada manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Jadi dengan akal itu manusia bisa mengetahui apakah ini hal yang baik atau tidak, buruk atau tidak, ini dari mana asal muasalnya. Jadi dengan potensi akal itu manusia bisa menggali apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ia saksikan. Ini potensi akal. Kemudian yang keempat, maka Allah sempurnakan potensi-potensi manusia itu dengan Allah berikan bekal hidayah agama. Jadi hidayah insting ada, hidayah panca indera ada, hidayah akal ada, pelengkapnya adalah hidayah agama. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Yang selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan kepada umat manusia di muka bumi ini dalam tafsir Ibnu Katsir 124.000 nabi untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Jadi nggak tanggung-tanggung tuh Pak. Jadi ketika Allah menciptakan kita di muka bumi, ya, dengan ciptaan yang sempurna, dengan potensi-potensi yang luar biasa, Allah kirimkan juga sebagai pembimbing di dunia ini berupa nabi-nabi yang diutus oleh Allah. 124.000 nabi, 313 rasul. Khataman nabiyinnya Nabi Muhammad SAW yang berlaku kepada umat manusia, seluruh umat manusia. Jadi dipikir-pikir, Pak, Allah tuh kurang baik apa lagi sama kita? Allah kasih kesempurnaan penciptaan kita, Allah berikan potensi yang luar biasa dari keberadaan kita di muka bumi. Allah turunkan para nabi dan rasul, Allah khususkan nabi yang terakhir. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa Allah dalam Al-Quran memberikan kesempurnaan petunjuk agama itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan segala nikmatku untukmu, dan aku ridho, aku rela Islam menjadi agama ajaran yang sempurna. Apapun yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul kepada kita tuntas. Perintah-perintahnya tuntas disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, larangan-larangannya juga tuntas. Tinggal tugas kita bagaimana kita mampu menjalankan itu semuanya sebagai bahan kita berada di muka bumi ini, yang bisa menghantarkan diri kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga bahasa Allah sebagaimana apa yang kita baca dalam Al-Quran tadi, surah Al-Imran ayat 110. Ya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Allah, kamu adalah umat yang terbaik. Jadi manusia dilahirkan oleh Allah nih Pak, kita ini generasi yang terbaik, umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi kita diberikan label, dinobatkan sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai umat yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Sebab semuanya Allah hadirkan kepada kita. Ciptaannya disempurnakan, potensi-potensinya diberikan, kemudian diturunkannya para nabi dan rasul, dikhususkan khotamah nabiinnya, ya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi semua umat manusia di muka bumi ini, disempurnakannya ajaran agama. Jadi dengan modal itu maka Allah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Tinggal bagaimana kita menyikapi dari apa yang sudah Allah berikan bekal kepada kita. Jadi kok dibilang modalnya itu yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak dijuluki di hadapan Allah sebagai umat yang terbaik. Nabi memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Al-Quran menuntun kita agama agar kita menjadi umat terbaik di hadapan Allah. Hidayah agama menuntut kita agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Akalnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin ikhwatul iman, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang kriteria menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Jadi apa saja yang kemudian menjadi orang terbaik di hadapan Allah itu? Yang pertama hadirin ikhwatul iman, bahwa orang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang mampu memahami agama dengan baik. Jadi kalau orang mampu memahami agama dengan baik, maka itu bagian daripada orang terbaik di hadapan Allah. Sebab yang namanya faham agama, dia akan berhati-hati menjalankan amanah-amanah agama. Dia tidak sembarangan menjalankan amanah-amanah agama. Sehingga bahasa faham itu adalah dia mengerti tentang ajaran-ajaran agama, dia juga mampu ya menjalankan ketentuan-ketentuan ajaran agama. Jadi kalau ajaran agama itu dipelajari tapi tidak diamalkan, maka itu hanya sebagian pengetahuan saja. Yang bahasa Allah ya disampaikan kabiratan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan dari apa yang dia tahu. Tapi kalau orang yang paham agama, di samping dia memahami, di samping dia tahu, mengetahui, dia juga mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama itu. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang untuk menjadi orang baik, maka Allah pasti memberi dia paham dalam agama. Sehingga tidak sedikit para sahabat ya yang kemudian meminta kepada Allah, kepada Nabi, doa agar difahamkan dalam beragama. Jadi orang kalau paham dalam agama, dia akan bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Masalah-masalah hal yang sepele
dijadikan sebagai permusuhan. Di kita ya beda pendapat, ya tegur-teguran di masjid, ya saling sikut, saling cubit, menjelekan yang satu dengan yang lainnya. Padahal kalau kita datang ke masjid, apa yang menjadi anjuran Nabi kepada kita? Yang pertama, kita harus bersuci dulu. Kita bersihkan ya badan kita dengan air wudhu. Ya, kemudian ya ketika kita berwudhu, kita baca basmalah, kemudian kita mengucapkan doa setelah wudhu. Nah, setelah itu kita masuk masjid, kaki kanan dulu, dan doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Bagaimana pintu rahmat akan terbuka sementara ketika masuk masjid antara yang satu dengan yang lain tidak tegur-teguran? Datangnya ke rumah Allah sama datang ke hadir ke masjid. Tapi begitu masuknya ke masjid dengan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika, begitu masuk ke dalam, lihat samping kanan, samping kiri, tidak ada tegur samanya. Yang ada saling curiga, saling menyalahkan, saling ngomongin orang. Padahal itu rumah Allah penuh dengan rahmatnya Allah. Bagaimana rahmat Allah mau turun sementara kita sesama manusia saja sudah tidak saling menghargai. Itu. Jadi kalau kita melihat ulama-ulama dahulu, itu luar biasa bagaimana mereka memberikan penghormatan kepada ulama yang lain. Imam Syafi'i misalnya, beliau menyatakan jika pendapat bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tinggalkan pendapat. Jika pendapatku ya itu tidak kuat dan pendapat yang lain itu lebih kuat, ya maka tinggalkan pendapat. Jadi tawaduknya para ulama dulu itu luar biasa. Sehingga nggak pernah kejadian ya antara imam ini dengan imam ini mereka bentrok dalam masalah khilafiyah, nggak pernah terjadi. Sebab mereka bagaimana menghargai ilmu-ilmu antara ulama dengan ulama. Di kita ini yang sering benturan kan orang yang baru tahu agama, sehingga sedikit itu salah gitu. Yang baru mengenal agama. Tapi kalau orang yang mencoba mendalami agama, meskipun ada suatu hal perbedaan, prinsip mereka ikhlas jika diluruskan. Ini menjadi prinsip. Di kita ini kan semua sama, gitu kan. Jadi ketika dipertemukan, ketika bersilaturahmi, berdiskusi, nah ikhlasnya nggak ada, makanya nggak tuntas. Tapi kalau ikhlas dikedepankan, ya mereka kemudian menerima dari apa yang diberikan oleh orang lain selama orang lain itu lebih kuat. Nah, ini baru dijadikan sebuah hal hazanah keilmuan. Jadi kita lebih banyak emosinya dibandingkan dengan ilmunya. Jadi gede emosinya daripada ilmunya. Kalau ulama-ulama dulu ilmunya yang luar biasa, emosinya diredam, nggak pernah ada persisihan. Ya. Misalnya Tuan Hasan berdiskusi di mana-mana, nggak pernah bermusuhan. Dia tetap saja rasa menghargai, rasa menghormati, itu yang dijunjung tinggi. Seperti itu. Jadi menjadi umat yang terbaik kata Nabi jika memahami agama. Yang kedua, menjadi umat yang terbaik jika kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini sebuah kriteria ya dari Nabi. Kata Nabi, qala Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Sebaik-baik orang di antaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Itu Pak. Jadi salah satu daripada kriteria orang terbaik di hadapan Allah itu jika orang belajar Quran. Jadi kita terkadang gengsi. Kalau sudah lanjut usia, gengsi, diajar sama yang muda. Gengsi buat belajar Al-Quran. Padahal batasan kita menuntut ilmu tidak ada batasan kecuali kita berada di yang maha. Ini batasannya. Kan kata Nabi, ya utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari mulai goyang, ya, dari mulai kita di ayun-ayun sampai ke liang lahat. Jadi itu bagian daripada tuntutan dari kita sebagai hamba Allah untuk kewajiban menuntut ilmu.
Nuntut ilmu nggak ada yang sunnah, semuanya wajib. Karena bahasa nuntut ilmu suatu kewajiban. Jadi thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Nah, maka Al-Quran bagian daripada kebaikan kita di hadapan Allah jika kita mau belajar Al-Quran. Bahasa Nabi, terbatak-bataknya kita baca Quran dalam proses belajar itu 2 kebaikan. Jadi kebaikan pertama karena kita baca Qurannya, kebaikan keduanya berusahanya belajarnya. Yang ketiganya, satu-satu huruf-hurufnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan 10 kali lipat. Jadi orang menuntut belajar Al-Quran, menuntut ilmu belajar Al-Quran itu luar biasa utamaannya. Dari proses belajarnya dapat pahala, bacanya dapat pahala, tiap hurufnya. Ini luar biasa di hadapan Allah. Dan mengajarkannya. Dalam artian orang yang sudah belajar Al-Quran ada kewajiban mengajarkan kepada orang lain. Jadi yang namanya belajar Quran nggak ada proses batasan selesainya. Orang belajar Quran dia mengajarkan Al-Quran, belajar kemudian mengajarkan, proses seperti itu. Nah ini mendapatkan keutamaan. Bahkan kalau kita melihat dalam hadis yang lain bahwasanya bagian daripada amaliyah yang kita lakukan yang bisa memberikan syafaat pada yaumil akhir itu diantaranya adalah Al-Quran. Kata Al-Quran menjadi saksi di hadapan Allah pada yaumil akhir nanti bahwa ya Allah, aku menyaksikan hamba itu membaca aku. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca aku. Bayangkan. Ya, ternyata Quran itu nanti pada yaumil akhir akan menjadi saksi di hadapan Allah ya sebagai penolong kita ketika pada yaumil akhir. Dari kita Quran hanya jadi pajangan-pajangan rumah aja. Pajangan ruang tamu ayat kursi, pajangan ruang tamu surah Ar-Rahman, pajangan ruang tamu ya macam-macam tuh bentuk-bentuk kaligrafi. Ya seolah udah Islami. Padahal Quran nggak harus begitu. Karena Quran itu sebagai pedoman, sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Quran dari mulai beli ya sampai dengan ditempatkan di pajangan rumah nggak pernah disentuh-sentuh. Akhirnya begitu disentuh lembaran yang satu sama yang lain lengket. Masih ada tuh bandrol harganya ya Wali Songo berapa tuh nominal harganya, Gramedia misalnya ya, seperti itu Iktisom masih ada. Itu nggak bisa, Quran bisa hanya menjadi panjangan saja. Jadi Quran harus menjadi bacaan karena Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Sesuatu yang harus kita baca. Maka menjadi sebuah keutamaan jika kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu menjadi salah satu kriteria umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An Abi Hurairah qila ya Rasulullah man akramun nas qala aqahum." Muttafaq alaih. Nabi ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Nabi menjawab, yang paling takwa di antara mereka. Jadi kemuliaan orang itu di hadapan Allah menjadi terbaik jika kemuliaan itu ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga bahasa Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya, sebanyaknya harta, setampannya orang, ya sekuatnya orang tidak menjadi hal yang menarik di hadapan Allah. Yang menjadi hal menakjubkan di hadapan Allah adalah orang yang menunjukkan ketakwaannya di hadapan Allah. Dan itu menjadi kriteria orang yang terbaik di hadapan Allah. Yang keempat hadir di iman, hadis dari Ibnu Majah bahwa orang yang baik di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. An Abdillah ibni Amr ibnu As qala qila ya Rasulullah man khairun nas qala khairun nasi dzul qalbil mahmum wal lisani shadiq
Kila mal qalbul mahmum qala wa taqiyul ladzi la isma fihi wa la baghya wa la hasad. Dari Abdullah bin Amr bin As dia berkata, Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang paling baik, maka Nabi menjawab orang yang paling baik adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi orang yang baik itu di hadapan Allah adalah orang yang hatinya bersih. Ada istilah hati berbulu, itu Pak. Jadi hatinya penuh dengan kebencian. Ya di hadapan manusia seolah-olah kita baik, tegur sapa dan lain sebagainya, di hatinya saling pecah tuh. Gitu. Jadi menunjukkan dari sisi zahiriyahnya seolah-olah kita baik, tapi pada kenyataan batiniahnya justru kita saling membenci. Ini yang nggak boleh. Nah, dan kata Nabi bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Nah, kemudian Nabi ditanya lagi, apa itu hati yang bersih? Maka Nabi menyatakan hati yang bersih adalah takwa, kemudian tiada dosa, tiada durhaka, dan tidak hasud atau iri hati terhadap yang lainnya. Ini salah satu daripada ciri-ciri hati yang bersih. Kedurhakaan nggak ada, kebencian nggak ada, kemudian kedengkian atau iri hati juga tidak ada. Kalau kita melihat saudara kita diberikan kekuasaan rezeki, dia bisa membeli ya sesuai dengan kemampuan rezekinya, kita harus bersyukur dengan keadaan saudara kita yang diberikan kekuasaan rezeki. Jangan kitanya yang rewel, kitanya yang panas. Ya, tetangga kita beli tanah, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur, ikut senang. Tetangga kita beli tanah, kita curiga, duit dari mana itu? Ya, perasaan tahu penghasilannya berapa, kok bisa beli tanah, kok bisa beli rumah, kok bisa bangun rumah, kok bisa beli mobil, kok bisa beli perabot-perabot rumah yang mewah-mewah. Justru prinsipnya orang beriman, kalau ada saudara kita mendapatkan keluasan rezeki, kita ikut bersyukur, kita ikut senang. Kalau ada saudara kita mengalami kesusahan, kesempitan hidup, maka kita juga ikut merasakan bagaimana kesusahan mereka. Ini kita dibalik. Kalau orang yang senang, kitanya yang susah. Jadi kalau ada orang yang senang, kita nggak suka. Gitu. Orang senang, kitanya yang nggak suka, kitanya kepanasan. Diomongin kemana-mana tuh. Ya, dengan kesenangan orang kita ngomongin kemana-mana, kitanya yang kepanasan. Tapi kalau melihat orang susah, kita senang, syukurin. Ya, jadi kasih tahu, biarin aja, doain. Nah, begitu. Nah, prinsip orang beriman, jika kita melihat saudara kita dalam kegembiraan, maka kita ikut gembira. Selama kegembiraan itu kebaikan. Kalau kita melihat saudara kita dalam kesusahan, maka kita ikut merasakan kesusahan saudara kita. Ini prinsipnya. Jadi salah satu di antara orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Ini salah satu bagian daripada ciri orang terbaik di hadapan Allah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang terbaik di hadapan Allah itu qala uhibbu an akuna khairan nas, qala Rasulullah khairun nas man yanfa'u linnas. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, aku ingin menjadi orang yang paling baik. Maka kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Jadi apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, Pak, misalnya Allah menghendaki kita punya kuasa rezeki, harta, maka dengan harta itu harus bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau Allah kasih harta, maka dengan harta itu dia bisa manfaat dengan orang lain. Jika Allah berikan potensi kepada kita ilmu, maka kita juga harus bisa bermanfaat ya kepada orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Kalau Allah berikan potensi kepada kita tenaga yang luar biasa, maka tenaga yang Allah berikan itu menjadi kebaikan buat orang lain. Jadi apapun yang Allah karuniakan harus bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Itu prinsip hidup kita. Nah, dan harus punya prinsip bahwa kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain pada hakikatnya akan
akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu hal yang konkret yang Allah sampaikan dan Nabi sampaikan kepada kita. Contoh, kita masih hidup, kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka ketika kita tutup usia, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kita dikasih kuasa rezeki, kita bantu orang, kita bantu masjid, kita bermanfaat buat siapapun. Maka ketika kita sudah tidak ada, maka harta-harta yang kita sampaikan kepada orang lain, kepada tempat-tempat yang bermanfaat, itu akan membuahkan kebaikan, bukan untuk orang lain juga, tapi untuk diri kita. Tenaga, ilmu, sehingga Nabi kan ada amalia yang ketika kita wafat, tapi amalia itu masih terus memberikan jariah-jariah pahala. Kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya untuk diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita membaca hadis Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki harta, bersedekahlah dengan hartanya. Jadi manfaatkanlah harta itu untuk kebaikan pada orang lain. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang memiliki tenaga, maka bersedekahlah dengan tenaganya. Jadi nggak ada manusia yang nggak bisa bermanfaat. Semuanya Allah berikan potensi bisa bermanfaat kepada orang lain. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad bersabda, an Sa'id ibn Abi Durda an abihi an jadihi an Nabi qala ala kulli muslimin shadaqatun. Faqalu ya Nabi Allah faman lam yajid qala ya'malu bi yadihi fa yarfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qalu fa illam yajid qala yu'inu dal hajatil ma'mur. Qalu fa illam yajid qala fa yaf'al bil ma'ruf wa yumsik anis syarri fa innaha lahu shadaqatun. Dari Sa'id bin Abi Durdah, dari bapaknya dan kakeknya dari Nabi, sedekah itu wajib atas setiap muslim, kata Nabi. Mereka bertanya, wahai Nabi Allah, kalau ia itu tidak dapat melaksanakan, Nabi menjawab, hendaklah ia bekerja dengan tangannya sehingga dirinya bermanfaat dan dapat bersedekah. Ya, jadi kalau nggak punya potensi apa-apa, maka kerja. Maka dengan pekerjaan itu dia bisa bersedekah dengan hasil kerjanya. Kemudian mereka bertanya, jika tidak bisa, maka jawab Nabi, hendaklah ia menolong orang yang membutuhkan. Mereka bertanya lagi, jika tidak bisa, Nabi menjawab, hendaklah ia mengerjakan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka sesungguhnya itu juga merupakan sedekah lainnya. Jadi kalau dia nggak bisa melakukan apa-apa, paling tidak ya melakukan kebaikan untuk diri sendiri, itu sedekah. Atau meninggalkan perbuatan yang tidak baik, itu juga sedekah. Gitu Pak. Jadi kalau ada tukang rampok, sehari aja dia tuh berhenti rampok, maka hari itu sedekah buat dirinya. Gitu Pak. Kalau ada tukang copet, sehari aja dia nggak copet, maka itu kebaikan buat dirinya. Itu kata Nabi. Jadi kurang apa lagi manusia untuk tidak melakukan kebaikan? Semuanya punya potensi. Sampai-sampai orang jahat saja berhenti ada dari jahatnya, itu sedekah. Gitu Pak. Jadi kalau sehari dia melakukan kejahatan, kan merugikan orang lain. Nah sehari dia berhenti dari kejahatan, itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi meskipun dia nggak punya apa-apa, paling tidak minimal nih dia berhenti dari keburukan. Maka berhentinya dari keburukan itu bisa manfaat buat orang lain. Orang nggak resah, orang nggak takut, orang nggak was-was. Datang ke terminal rambutan, bawaannya cemas. Ya, begitu naik angkot, dompet udah hilang. Gitu ya, jalan sebentar udah hilang, tas dan lain sebagainya. Berhenti dari hal begitu saja, itu juga bagian daripada sedekah, manfaat untuk dirinya sendiri. Ya, kita dengarkan azan dulu ya. Dari kemana nih Pak? Baik, hadirin mukadimah, kita lanjutkan ya, sedikit lagi. Yang selanjutnya bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di hadapan Allah itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.
Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah bersabda, sebaik-baik di antaramu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku yang paling baik terhadap istriku. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kebaikan kita kepada istri kita, maka kita bercermin dengan kebaikannya Nabi kepada istrinya. Ini menjadi salah satu kriteria orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana kisahnya Nabi ya, ketika meminta ya, kepada Aisyah itu teh susu ya, syai itu ya, teh susu ya, kemudian disuguhkan kepada Aisyah, kepada Nabi ya, oleh Aisyah kepada Nabi, kemudian Nabi mencoba minum sedikit daripada teh susu itu, ternyata kan punya rasa yang berbeda. Tapi bahasa Nabi kan baik, wahai Umairah, wahai istriku yang cantik. Umairah itu kan pipinya kemerah-merahan itu saking cantiknya Pak. Wahai istriku yang cantik, sini dekat denganku, alangkah nikmatnya kalau minuman ini kita nikmati berdua, gitu kan? Padahal itu masalah, itu tehnya bermasalah. Tapi bahasa Nabi itu luar biasa. Yang pertama minta tolong dibuatkan minuman, ya. Yang kedua memanggil tuh, ya, dengan panggilan yang baik, ya. Wahai istriku yang cantik, datang kemari. Nikmatnya minuman ini kalau kita nikmati berdua, silahkan kau coba dulu. Begitu dicoba, kaget tuh Aisyah, ya, malu dia di hadapan Nabi, dia minta maaf kepada Nabi. Tapi bagi Nabi gak ada masalah, gitu, gak ada masalah. Nah kata Nabi, aku ini sebaik-baik orang yang baik kepada istriku. Jadi kalau kita mau ikuti Nabi, jangan ikuti para artis, repot. Bentaran bubar. Nabi ya dikasih teh asin aja, Nabi santai aja Pak. Kalau kita datang capek-capek kerja seharian, begitu nyampe rumah dikasih kopi, ya isinya bukan gula, garam. Waduh, itu gimana tuh? Gelas dilempar, ngabok pintu ditutup dengan kencang, apa aja dilemparin. Jadi masalah pada sepele. Begitu aja selesai masalah Pak. Gitu. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 19, Alhamdulillah misalkan rajim, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Allah berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jangan sampai karena sedikit dari kejelekannya menyimpulkan bahwa istri kita jelek semua. Gitu Pak. Karena punya satu kesalahan, kita punya kesimpulan istri saya salah itu semuanya itu. Pokoknya apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan salah semua. Jadi kebaikannya hilang semua tuh Pak. Padahal cacatnya cuma sedikit. Ini bahasa Al-Quran. Manusia yang sempurna, ada saja kekurangan. Gitu. Jadi kita sebagai suami, istri kita itu ada kelebihan, ada juga kekurangan. Bahasa Al-Quran, jika engkau tidak menyukai dari bagian dari istrimu itu, maka jangan kemudian ya menganggap semua itu jadi salah, semua itu jadi tidak baik. Ada kebaikannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian dalam hadis Nabi, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wa qala ghairah. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang membenci istrinya yang mukmin jika ia suami tidak suka dengan akhlaknya yang satu sisi, maka ia akan menurut dengan akhlak sikap yang lainnya. Jadi kalau misalkan wah nggak suka sama istri saya, kenapa? Mau tidur ngorok, berisik, semuanya dipukul rata, jelek aja semuanya di istri kita tuh, semuanya. Hanya gara-gara tidurnya ngorok saja.
Jadi apapun kesalahan istri kita, ya jangan menganggap kesalahan itu menghapuskan kebaikan-kebaikan istri kita. Itu nggak boleh. Tetap kita memaafkan, ya, tetap kita bersabar dengan kekurangan istri. Itu bisa jadi kita yang lebih banyak salahnya dibandingkan dengan istri kita. Berbeda pendapat, berbeda persepsi, berbeda macam-macam, itu hal yang lumrah dalam keluarga. Tapi prinsipnya orang beriman selalu menghargai kebaikan-kebaikan istri kita meskipun ada kekurangan dari istri kita. Nah kemudian yang lainnya adalah istri yang baik adalah istri yang taat terhadap suaminya. Itu menjadi sebuah kriteria umat terbaik di hadapan Allah. Qala Rasulullah, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha saraka wa in amarta ata'atuka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Nabi bersabda, sebaik-baik wanita seorang perempuan yang apabila engkau melihatnya, engkau merasa gembira. Jadi kalau kita melihat Pak istri kita gembira ya dengan melihat istri kita. Meskipun ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada tempat kita sendiri, itu hanya istilah saja. Tapi prinsipnya orang beriman, bagaimana kita setiap hari melihat istri kita, ya itu penuh dengan kegembiraan. Gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, jika engkau perintah, ya mentaatimu. Kita merintahkan kepada hal kebaikan, maka istri kita taat, maka itu sebaik-baik orang di hadapan Allah. Yang ketiga, jika engkau tidak ada di sisinya, ia menjaga hartamu dan dirinya. Ini istri yang terbaik itu di hadapan Allah tuh. Ya, jadi kalau dilihat suami bawahnya senang, kalau dia kita perintahkan dalam kebaikan dia selalu taat. Kalau kita nggak ada, ya dia bisa menjaga harta kita dan dirinya, sebuah penghormatan. Gitu. Ini menjadi hal yang baik di hadapan Allah. Kemudian kata Nabi, apabila seseorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, saum sebulan penuh selama bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, kata Nabi, min ayyi abwabil jannah sitti. Kata Nabi, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Coba, itu kelebihan dari istri yang soleh. Yang pertama, saum pada bulan Ramadan, menjaga sholat 5 waktu, saum, kemudian menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Mau masuk pintu surga yang mana saja, kata Nabi, silahkan. Luar biasa. Nah sementara dalam hadis yang lain diperlihatkan kepadaku neraka. Ketika itu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan yang kufur, yang ingkar. Beliau ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Itu pertanyaan para sahabat ketika Nabi menyampaikan hal itu. Maka jawab beliau, mereka kufur terhadap keluarganya atau kepada suaminya dan tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Jadi Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sempat tuh ditontonkan ya orang-orang sebagai penghuni neraka. Maka Nabi melihat banyaknya di neraka itu perempuan-perempuan, gitu kan. Jadi ternyata neraka itu penghuni banyaknya adalah kaum wanita. Ya, kata para sahabat, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang kufur, yang ingkar. Kata sahabat, yang ingkarnya itu kepada siapa? Kata Nabi, bukan kepada Allah, tapi kepada suaminya. Gitu. Jadi kufur kepada suaminya. Dan tidak tahu terima kasih atas kebaikan yang diterimanya, walaupun engkau telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa. Kemudian ia melihat sedikit kesalahan saja darimu, lantas ia berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Itu kebalikannya Pak. Jadi ada istri, suami punya kesalahan yang sedikit, kebaikannya jadi hapus dari sedikit kesalahan itu. Maka bahasa Nabi, nanti pada yaumil akhir wanita-wanita seperti itu menjadi penghuni neraka. Dan banyaknya mereka adalah wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi kalau suami punya salah sedikit, habis tuh semua kebaikannya Pak. Nyari nafkahnya hilang, melindunginya hilang, curahan tenaganya hilang, hanya karena sedikit kesalahan di hadapan istri.
Nah, mudah-mudahan dari itu semuanya ya, kita ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menunjukkan di hadapan Allah menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih banyak kriteria menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan waktu juga, sehingga ini saja yang bisa saya sampaikan terkait kajian kita pada malam hari ini, menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jika bisa saya jawab, jika tidak, maka itu PR buat saya pribadi. Kami persilakan. Ya, An-Nisa ayat berapa? Tadi surah An-Nisa ayat ke 50. Sama saya. Yang tentang istri tadi ya Pak? Ya, yang baik. Ya, istri yang baik tadi. Surah Yang kedua. ya, yang tadi ya sudah. Surah An-Nisa ayat ke-19. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takunu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Tadi sehubungan dengan yang disampaikan Ustaz bahwa apabila kita mendapatkan istri yang kurang baik gitu kan, dan maka bersabarlah dengan sebagainya lah. Ini bersabar. Saya pernah ingat sampaikan Ustaz tentang lain gitu ya, tentang kisah Nabi Ibrahim datang kepada mantunya kalau nggak salah ya, terus lapor kepada ibunya, kepada anaknya, mereka tuh istri kamu. Bukan mereka, ganti orang Ganti malam itu. Oh iya, maksudnya keren ya maksudnya. Ya bahasa batalnya berarti Pak. Ya memang itu kelasnya pas Nabi gitu ya. Tapi maksud saya gini, padahal Nabi Ibrahim baru mungkin saya nggak tahu deh, ini asli saya gitu, maksudnya kalau baru ketemu langsung dikasih saran suruh cerai istrinya gitu. Atau apa sebenarnya yang terjadi gitu, kok secepat itu suruh perintah ganti palang pintu. Baik. Apa Jadi yang kalau dalam kisah itu, ya. Nabi Ibrahim itu dipertemukan atas kehendak Allah kepada Tuhannya itu 4 kali, 4 waktu. Yang pertama ketika proses perintah menyembelih putranya, ya itu Nabi Ibrahim diperintahkan bertemu dengan anaknya. Yang kedua ketika pembangunan Ka'bah, ya, fondasi Baitullah itu pun bertemu dengan Nabi Ismail salam. Hanya yang ketiga dan keempat ini tidak bertemu, tapi ketemunya sama mantunya. Nah mantunya nggak tahu kalau itu mertuanya. Pertemuan yang ketiga ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan istrinya Nabi Ismail salam. Begitu bertemu, kemudian istri Nabi Ismail itu menceritakan aibnya Nabi Ismail. Sebenarnya bukan aib, karena Nabi tidak punya aib, Nabi itu hanya kemudian dicari aja kesalahannya. Sebenarnya Nabi Ismail jelek-jelekan, ya kan si perempuan itu nggak tahu istri Nabi Ismail itu nggak tahu itu mertuanya. Sama orang lain saja ya ngomongnya macam-macam, disampaikan nggak baik seperti itu. Nah, yang kedua bahwa Nabi Ibrahim ketika menyampaikan pesan kepada istri Nabi Ismail itu semuanya berdasarkan dengan wahyu, gitu kan? Jadi dasarnya wahyu, bukan dasarnya egonya Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi setiap nabi yang diutus kalau bicaranya wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang disampaikan ya oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu ya semata-mata semuanya wahyunya Allah. Itu. Jadi
apa yang Nabi Ibrahim sampaikan pesan kepada istri Nabi Ismail untuk mengganti palang pintu itu semata-mata wahyu Allah. Nah kalau kita jangan coba-coba bentar-bentar ganti palang pintu, repot. Ya, maksudnya kita apakah jadi hujah jadi petunjuk kita bahwa oh kalau begitu cerain lah. Nabi Ibrahim itu ceritain anaknya suruh cerai gitu. Betul. Kan jadi juga contoh loh. Iya, tidak kemudian itu menjadikan sebuah uswah buat kita kaitan dengan alasan Nabi Ibrahim, tidak. Ya, Karena, jadi jangan kemudian kita mentang-mentang Nabi Ibrahim kan begitu aja langsung tuh minta dicerain tuh Nabi Ibrahim pesan pada istrinya, nggak begitu. Jadi semuanya semata-mata itu wahyu Allah. Nah kita jangan mengikuti hal-hal yang kira-kira kita bisa menyimpulkan sendiri, ini bahaya, nggak boleh. Itu bukankah Allah ya agama itu melarang kita yang membenci orang yang berpisah kepada pasangan. Itu. Kemudian bukankah Allah memberikan kepada kita untuk selalu ya berprasangka baik pada siapapun, apalagi kepada pasangan. Kalaupun ada kesalahan, kekurangan dari pasangan kita, maka bahasa Al-Quran bisa jadi Allah berikan kebaikan yang banyak pada pasangan kita. Itu. Tapi kalau memang sudah jelas-jelas secara zohiriyah penglihatan kita melakukan hal-hal yang memang sudah tidak bisa dikompromikan lagi, itu boleh. Itu kan, itu boleh. Tapi kalau hanya kekurangan yang sepele-sepele, ya, itu hal yang pasti dimiliki oleh semua pasangan manusia. Kadang kita juga bisa jadi lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan istri kita. Gitu. Nah, istri kita punya kesalahan apapun selama hal itu tidak hal yang besar sifatnya, itu harus kita maafkan, harus kita hargai kebaikannya dibandingkan dengan kesalahannya. Itu Bang. Ada lagi? Iya, kalau nggak salah ya. Akhir ya. Oh, akhir. Jadi gini Ustaz, saya udah tanya nih, saya udah compare yang satu jawabnya A, yang B jawabnya begini, gitu. Yang A jawab begini, yang B jawab begini. Tentang gini. Ketika kita menceraikan istri masih dalam masa iddah 3 bulan ya. Ada yang berpendapat karena masih masa iddah itu yang 3 bulan itu, ketika kita menceraikan itu boleh balik lagi karena masih ada masa iddah itu justru. Dapat yang satu. Pendapat yang kedua, masa iddah itu bukan dalam rangka kita bisa balik lagi, tapi dalam rangka tidak boleh menggauli. Maksudnya apa? Menjaga kesucian supaya jangan sampai si perempuan itu nanti dicampuri orang lain gitu kan. Dalam artinya menjelaskan statusnya itu suci ketika nikah dengan orang lain. Tapi pendapat yang lain, iddah itu justru masih boleh kita balik lagi berhubungan suami istri karena ada waktu iddah itu yang 3 bulan. Yang mana yang benar? Betul. Jadi iddah itu asal kata dari menunggu. Ya, jadi kalaupun terjadi suatu hal yang memang kita tidak inginkan, kemudian terjadi perceraian. Nah, perceraian itu kita lihat. Jadi apakah istri yang meminta itu? Sebab kalau istri yang meminta udah nggak ada balik lagi, nggak boleh balik lagi. Tapi kalau suami balik boleh, secara agama. Oh, betul ya, iya, kalau istri balik nggak boleh. Kalau istri yang minta pisah, banyak istri bilang pokoknya sih minta cerai. Begitu dicerai udah nggak boleh balik lagi tuh. Itu kalau istri. Tapi kalau suami menceraikan istri, ya, kemudian dia ingin rujuk kembali, itu boleh. Tapi harus menunggu masa iddah. Masa iddah itu sebenarnya masa kita buat muhasabah. Gitu. Kita udah terjadi pertikaian antara suami istri, kemudian saling introspeksi diri. Kalau misalkan tetap udahlah bablas aja kita cerai, silakan aja. Tapi dalam masa iddah itu kemudian berpikir lagi, kayaknya saya yang salah nih, saya pengen minta maaf, saya pengen rujuk lagi. Nah itu boleh. Nah itu ketika rujuk lagi tuh nggak perlu ada proses pernikahan ya? Nggak perlu. Jadi tetap balik aja nggak masalah. Biasa lagi kayak gitu ya? Iya. Makasih Ustaz. Tapi itu jangan sampai terjadi, gitu. Jangan sampai. Yang jadi ada sekarang ini karena ininya